saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM (Customer Relationship Management). Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas satu strategi pemasaran yang cukup baik dan banyak dilakukan oleh para pemasar, yaitu komunitas pelanggan. Nah, bagaimana komunitas pelanggan ini berpengaruh terhadap bisnis, berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, dan seterusnya mari kita bahas dalam video kali ini. Nah, teman-teman, sebelumnya kita lihat bagaimana siklus pelanggan. Siklus pelanggan itu mulai dari suspek, prospek, inisial customer atau beli pertama kali, kemudian kita lakukan retensi sehingga mereka jadi repeater, kemudian menjadi loyal, advokat, dan kemudian customer bisa sudah menjadi mitra. Nah, itu adalah siklus pelanggan. Jadi upaya yang dilakukan pemasar adalah mulai dari mendapatkan pelanggan baru, kemudian mempertahankan, dan selanjutnya mengembangkan. Mengembangkan itu artinya beli lebih banyak, kemudian menggunakan produk yang lainnya juga dengan kegiatan cross selling. Nah, teman-teman, mari kita lihat apa keuntungannya kalau misalnya pemasar itu memiliki komunitas pelanggan. Nah, yang pertama, keuntungan dari komunitas pelanggan adalah bahwa ini menjadi sarana untuk perusahaan berkomunikasi efektif dengan pelanggan. Ini merupakan salah satu channel karena di sana berkumpul para customer, berkumpul orang-orang dalam satu kelompok, yang diwadahi dalam komunitas. Nah, itu sebagai salah satu channel sehingga perusahaan mudah untuk berkomunikasi ke dalam komunitas ini. Nah, ini salah satu keuntungan kalau misalnya si brand atau perusahaan ini memiliki komunitas pelanggan. Itu tadi keuntungan pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, komunitas ini akan menjadi dukungan sesama member. Artinya apa? Mereka akan saling menguatkan karena ada dalam satu wadah, yaitu senasib. Senasib artinya sama-sama menggunakan produk atau brand yang sama atau layanan yang sama. Ya, dengan ada dalam satu komunitas dengan produk yang sama, kemudian manfaat yang sama, brand yang sama, maka mereka akan memiliki rasa kesamaan. Nah, kesamaan ini akan saling menguatkan. Sebagai contoh, kalau misalnya dalam komunitas itu ada 100 orang, yang satu sudah minded sekali dengan produk, yang satu sudah merasakan manfaat, yang lainnya masih ragu-ragu, maka karena ada dalam komunitas, maka mereka akan terpengaruh untuk ikut-ikutan puas terhadap produk yang mereka konsumsi atau layanan yang mereka gunakan. Nah, itu manfaat kedua dalam komunitas, yaitu mereka akan saling menguatkan karena ada kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan produk dan layanan yang sama. Dan yang ketiga, teman-teman, manfaat dari komunitas adalah ini akan memperkuat brand. Kenapa? Karena dalam komunitas brand kita itu akan menjadi bahan pembicaraan, akan mengeksposur mereka yang ada dalam komunitas, maka ini juga akan memperkuat brand kita. Di dalam komunitas itu juga akan terjadi obrolan mengenai produk atau brand yang mereka gunakan, sehingga ini akan semakin lama di dalam komunitas ini akan menjadi sebuah gaung gitu ya, sehingga ya keberadaan brand akan semakin kuat dengan adanya komunitas ini. Nah, itu tadi keuntungan ketiga kalau misalnya teman-teman memiliki komunitas pelanggan. Nah, ini yang keempat, teman-teman, manfaat kalau misalnya kita ada komunitas pelanggan, maka ini menjadi sarana untuk kita mendapatkan insight, mendapatkan masukan, kemudian mendapatkan suara pelanggan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, dan mereka memiliki kendala atau problem apa. Nah, ini komunitas ini akan menjadi sarana kita untuk mendapatkan insight, untuk mendapatkan masukan, untuk mendapatkan sehingga kita bisa mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan ya diwakili oleh komunitas ini. Ya, kalau dalam satu komunitas tentu yang memiliki kesamaan tadi, kemudian ya ini kesempatan bagi brand, pemilik brand untuk mendapatkan suara pelanggan sehingga kita tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, dan mereka memiliki problem apa yang kita bisa solusikan dengan produk dan layanan kita. Nah, itu tadi yang keempat. Kemudian yang kelima, teman-teman, Yang kelima, brand ini
Yang kelima, teman-teman, komunitas ini akan memiliki manfaat untuk meningkatkan loyalitas. Ya, karena tadi bahwa di dalam komunitas itu ada kesamaan, kemudian ada rasa saling memiliki. Nah, syukur-syukur nanti pemilik brand itu memberikan perhatian, jadi mereka ada merasa dimengerti oleh brand itu, yang mana mereka ada dalam komunitas itu. Nah, mereka akan saling mempengaruhi tadi dengan kesamaan layanan yang dimanfaatkan, kesamaan produk yang dikonsumsi, maka ini akan berpengaruh terhadap loyalitas. Mereka akan saling mempengaruhi. Kalau misalnya ada orang yang tadi sudah sangat loyal, ada orang yang baru pertama kali menggunakan brand, masih coba-coba, tapi karena ada dalam satu komunitas, maka ini kesempatan, karena ya mereka punya kesamaan sehingga yang tadi masih ragu-ragu akan naik jadi yakin, yang yakin akan naik jadi loyal kalau misalnya mereka ada dalam wadah yang sama, yaitu dalam komunitas tadi. Nah, itu manfaat kelima kalau misalnya teman-teman memiliki komunitas pelanggan. Dan yang keenam, teman-teman, manfaat dari pentingnya kita memiliki komunitas pelanggan adalah, nah ini sebagai sarana untuk mereka saling tukar informasi. Ya, sesama anggota komunitas mereka akan menjalin komunikasi. Nah, di situ mereka akan dengan mudah menemukan apa yang mereka cari. Tidak harus melulu menunggu dari kita pemilik brand, tapi justru sesama anggota komunitas itu sharing komunikasi sehingga mempercepat mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Nah, ini manfaat sehingga mereka saling bertukar informasi berkaitan dengan produk dan layanan kita yang mereka gunakan, sehingga kebutuhan akan informasi itu tercukupi atau lebih cepat didapatkan dalam komunitas tersebut. Dan yang terakhir, manfaat dari kalau misalnya kita memiliki komunitas adalah ini bisa menjadi hemat biaya. Hemat biaya maksudnya ya kalau misalnya kita melakukan promosi dalam satu komunitas tentu akan lebih efektif. Kemudian di dalam komunitas itu juga akan memungkinkan adanya akuisisi member baru atau pelanggan baru tanpa kita keluar biaya, karena mereka dipengaruhi atau referral dari para anggota komunitas itu, sehingga secara biaya akuisisi juga lebih rendah karena mereka akan diakuisisi atau proses akhirnya mereka menjadi pelanggan baru itu terjadi dalam komunitas. Dan yang kedua, nah kalau misalnya kita melakukan survei, nah ini survei yang dilakukan di dalam komunitas tentu tidak perlu menggunakan biaya seperti kalau misalnya kita melakukan survei untuk mendapatkan suara pelanggan dengan cara melakukan survei pasar. Nah, kita cukup bertanya, mendapatkan informasi dari yang ada di dalam komunitas itu, sehingga ini akan menghemat biaya. Nah, kalau misalnya kita lihat banyak sekali contoh kasus bagaimana brand-brand memiliki komunitas, baik komunitas yang dengan sengaja dibangun oleh brand itu sendiri atau komunitas yang tanpa campur tangan dari brand, tapi customer itu, pelanggan itu membentuk komunitas sendiri. Kalau misalnya kita lihat ada contoh, kalau brand produk material itu banyak sekali yang mereka membangun komunitas tukang. Komunitas tukang, kenapa? Tukang itu ternyata penting untuk dilakukan maintain, karena tukang itu akan mempengaruhi pemilihan merek brand dari produk material itu. Ya, misalnya ada komunitas semen Gresik, itu punya komunitas namanya Jago Bangunan, dan ada komunitas brand cat dan lain-lain. Hampir banyak sekali produk material yang mereka memiliki komunitas tukang. Nah, ini dengan sengaja di-maintain oleh brand, kemudian mereka difasilitasi, diberikan benefit, diwadahi, bahkan diedukasi dan seterusnya. Tapi banyak juga komunitas-komunitas yang customer itu jalan sendiri. Mereka membentuk komunitas sendiri. Komunitas otomotif itu banyak yang mereka karena memiliki kesamaan, ya akhirnya mereka tergabung dalam komunitas. Komunitas Honda Tiger misalnya, komunitas mobil Karimun, komunitas Honda City, komunitas Grand Livina misalnya, itu di masing-masing kota bahkan ada. Komunitasnya banyak sekali yang mereka disatukan oleh kesamaan produk yang mereka gunakan. Nah, ini komunitas itu juga
bisa brand tadi masuk ke sana untuk mendapatkan 6 manfaat tadi. Untuk mendapatkan 6 manfaat yang tadi di depan kita jelaskan. Kalau misalnya ada komunitas yang inisiatif sendiri dari para pelanggan, nah brand bisa masuk. Atau kalau misalnya nggak ada komunitas, dengan sengaja perusahaan bisa membangun komunitas supaya bisa mendapatkan 6 manfaat tadi. Nah itu topik pembahasan kita mengenai loyalitas yang disebabkan karena komunitas. Nah semoga video ini bisa memberikan insight, memberikan masukan buat teman-teman semuanya dan bisa diterapkan di bisnis teman-teman masing-masing. Terima kasih, sampai bertemu di video saya selanjutnya.